Bulan purnama pada sasi Juni sudah dilewati, banyak pertanda buruk yang dibawa sebagai informasi bahwa bumi yang sedang tidak stabil. Bulan Juni yang semestinya sudah mulai musim kemarau, tapi tetap berhias banyak hujan lebat. Ini yang membuat situasi makin tak menentu, termasuk munculnya banyak kerawanan kesehatan. Dari bagian timur Indonesia, bencana yang sudah mulai muncul pertandanya adalah gempa bumi. Lalu benarkah akan terjadi kemarau yang jauh lebih panjang? Akankah di beberapa daerah gunung berapi mengalami erupsi? Bagaimana dengan kondisi perekonomian? Mungkinkah akan semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Di pertengahan bulan Juni, masih ada cerita tentang kemarau. Bukan kemarau biasa, tapi kemarau basah. Tapi setelah itu akan terjadi kemarau yang sesungguhnya, bahkan dengan durasi yang jauh lebih panjang. Musim kemarau yang sesungguhnya itu akan datang mulai bulan depan hingga menjelang tutup tahun. Dampaknya tidak sedikit. Dan yang paling kena pukulan akibat kemarau panjang ialah para petani yang hasil panennya bisa terancam gagal. Oke, kalau saya lihat ya, ke depan nanti akan ada kemarau lumayan panjang. Mulai dari bulan Juli nanti akan ada kemarau. Kemarau Juli, Agustus, September, Oktober. Kalau yang saya lihat masih akan ada kemarau panjang. Apalagi untuk di daerah Jawa. Persawahan perlu berhati-hati karena takutnya kalau udah kemarau panjangan sedikit banyak hasil panen tuh nggak begitu maksimal. Tapi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kemarau basah? Mungkinkah bulan Juni ini akan menjadi akhir kemarau basah? Kita lihat ini guys, sebenarnya di bulan Juni ini sebenarnya mulai memasuki musim kemarau. Tapi di bulan Juni masih ada hujan. Tapi sekali panas terik sekali. Kan siklus cuaca tuh sudah tidak seperti zaman dulu. Kalau dulu Juni itu udah mulai kemarau. Sekarang yang mulai akan kemarau bulan Juli. Coba lihat nanti. Kalau dibilang kemarau basah mungkin karena panas tapi ada hujan kan kayak gitu. Mungkin BMKG berpikir bahwa itu adalah kemarau basah. Tidak hanya berdampak pada musim panen, kemarau panjang juga berakibat pada kekeringan yang akut. Kemudian, yang juga menjadi langganan di musim kemarau adalah kebakaran. Hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatera harus mulai mempersiapkan diri menghadapi musim kering yang rawan kebakaran. Kalau udah kemarau panjang takutnya ada kebakaran hutan. Di Kalimantan harus, Lampung ya harus hati-hati. Setelah itu di daerah di bagian kayak Papua juga harus hati-hati ya. Kayak gitu. Yang saya lihat tuh Kalimantan, Lampung, setelah itu di bagian Sumatera juga ada. Setelah itu ada gunung berapi, ada yang akan gunung yang akan erosi itu ada. Ya, itu yang saya lihat ada. Satu lagi, dampak musim kemarau. Apalagi kemarau dengan durasi panjang. Maka bersiaplah, mulai bulan Juli nanti akan merasakan panas yang sangat terik dengan akibat yang tidak sedikit. Kemarau dengan panas ekstrim juga menjadi pemicu munculnya gangguan kesehatan. Dampaknya ya sedikit banyak kan cuaca, karena yang sekarang aja panasnya tuh sangat ekstrim loh. Kalau lagi panas sangat ekstrim, panasnya luar biasa. Apalagi nanti kalau sudah musim kemaraunya yang masuk
Juli, Agustus, September itu tuh akan panasnya luar biasa. Ada dampak juga buat kita masyarakat ya. Takutnya nanti udara kurang begitu bagus, sedikit banyak nanti akan ada gangguan kesehatan kayak pernapasan bagi orang, kan seperti itu. Bulan Juli ternyata tidak hanya akan menjadi awal musim kemarau yang sesungguhnya. Mulai bulan Juli ada kerawanan lain, terutama mengancam bagian timur wilayah Indonesia. Karena akan ada gempa yang susul menyusul. Periode gempa terjadi mulai bulan Juli hingga di penghujung bulan September. Sama juga yang saya lihat, nanti akan ada gempa. Ini di bagian timur. Jadi jawaban saya kayak NTT perlu berhati-hati banget ya. Nusa Tenggara Timur kayak gitu-gitu ya, itu takutnya ada gempa. Palu juga ya, perlu berhati-hati. Kayaknya nih nanti di bulan 7, 8, 9 tuh akan ada gempa yang lumayan besar, itu yang saya lihat. Tanda bahaya tidak hanya dinyalakan oleh bencana alam, wabah penyakit juga akan memberi kecemasan yang tidak kecil. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah kembalinya pandemi COVID. Memang tidak akan separah 5 tahun lalu, tapi tetap membawa bahaya. Virus akan ada, COVID ya ada, tapi tidak sebesar kayak zaman dulu. Kenapa pemerintah pasti mencegah itu supaya bagaimana caranya COVID ini tidak tersebar seperti zaman dulu? Kenapa? Kalau seperti di tahun 2020 kembali lagi, perekonomian kita ini akan berantakan. Kita nih waktu COVID di tahun 2020, 2021, kita nih masih dapat dampaknya loh sekarang. Masih dampak perekonomian tuh sekarang kita masih merasakan dampak dari tahun itu. Gimana lagi kalau masuk COVID lagi? Tapi benarkah akan banyak terjadi kecelakaan mulai bulan depan? Tragedi kecelakaan pesawat udara rupanya masih belum akan mereda. Sinyal terjadi kecelakaan pesawat dilihat Nyai Dewi Rantian dengan sangat jelas. Bukan pesawat besar tapi pesawat latih yang ukurannya kecil. Soal korban jiwa, Nyai Dewi tidak merinci, tapi tetap akan ada korban walaupun barangkali tidak banyak. Kalau yang saya lihat sebenarnya kayak kecelakaan udara untuk pesawat yang besar sih enggak, tapi adanya pesawat yang kecil, kalau yang saya lihat penumpangnya nggak begitu banyak, itu akan ada. Mungkin itu nanti kalau dibilang pertengahan enggak, kayak mau memasuki ke akhir tahun untuk pesawat kecil. Nah, saya lihat sih engine error. Transportasi laut dan darat juga tetap bakal menyumbang air mata. Beberapa kecelakaan terjadi di lautan, dengan tragedi terbesar muncul saat ada kapal yang terbakar. Sementara itu kecelakaan di jalan tol juga kembali mengejutkan karena jumlah korban yang tidak sedikit. Setelah itu untuk laut, jawaban saya akan ada nanti kapal yang terbakar. Ya, itu yang saya lihat. Untuk darat, kecelakaan di tol lumayan banyak. Apalagi ada yang beruntun juga. Tapi apa penyebab terjadinya kecelakaan di laut dan darat? Kecelakaan rupanya masih ikut memberi sumbangan kesedihan.
Tapi benarkah duka paling mendalam terjadi saat jumlah pengangguran makin meningkat? Mungkinkah gelombang pemecatan karyawan akan terus terjadi? Oke, kalau yang saya lihat itu memang ada kesalahan dari ada yang Kru? Dari kru atau dari kesalahan dari kapalnya sendiri, itu yang saya lihat. Darat itu pasti kecelakaannya gara-gara manusia. Kenapa? Karena kelalaian kalau yang saya lihat. Gempuran bencana dan berbagai peristiwa kecelakaan rasanya akan semakin lengkap sebagai tragedi karena perekonomian juga sedang tidak baik. Indonesia sesungguhnya sedang berada di zona yang memprihatinkan karena kondisi ekonomi yang sudah masuk fase krisis. Sementara itu, gelombang pemecatan karyawan juga terus terjadi. Kini, ledakan pengangguran sedang berlangsung dengan angka yang fantastis. Perekonomian Indonesia nggak baik-baik aja sebenarnya. Perekonomian Indonesia lagi kurang begitu bagus. Apalagi sekarang kan banyak PHK ya. PHK-nya banyak. Setelah itu untuk orang mau datang untuk membuka usaha di Indonesia, orang agak dari investor dari luar tuh kayaknya agak sedikit takut, agak was-was kayak gitu. Jadi, karena saya lihat ekonomi Indonesia kurang begitu baik. Bencana dan berbagai tragedi sedang berada di ambang kejadian paling mengerikan. Cuaca ekstrim hingga kemarau basah menjadi fenomena yang susah ditebak. Belum lagi angka kematian akibat kecelakaan yang juga semakin tinggi. Maka, mari segera berserah atau minta pertolongan pada Tuhan agar selalu diberi keselamatan dunia dan akhirat. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.